Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang kucintai dari kelas 10 SMK Negeri 2 Trenggalek. Kali ini kita akan membahas grammar review dari bab 1 yaitu introduction. Kita akan membahas tentang materi pronouns. Nanti saya menjelaskannya campur bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Jawa aja, biar gampang kalian memahaminya. Oke? Langsung kita jelaskan satu persatu. Kalian pahami, kalian simak baik-baik. Pronouns. In self-introduction and also in other communication activities, pronouns are frequently used to prevent an important repetition. Pronoun is a word that takes the place of noun such as I, you, me, it, they, we, she, him, and us. Jadi ketika kamu sedang melakukan suatu perkenalan atau other communication activities atau aktivitas komunikasi yang lain, pronouns itu seringkali digunakan untuk menghindari pengulangan kata. Pronoun adalah kata yang menggantikan benda. Contohnya I, saya, you, kamu, me, aku, it, ini, they, mereka, we, kita, she, dia perempuan, him, dia laki-laki, us, kami. Jadi kira-kira apa tuh pronoun kita? Gampangannya itu apa pronoun? Jadi pronoun itu kata ganti. Dina menjadi dia, murid-murid menjadi mereka, aku dan teman-temanku menjadi kami. Nah, ngono kuwi jenenge pronoun. Ya, paham ya? Oke. Sekarang kita lanjut. Read the following sentences. Bacalah kalimat berikut ini. Alia wants to have many pen pals because Alia likes making friends. Alia's pen pals come from many parts of the world. Caroline introduced Alia to Hannah. Now, Hannah become Alia's pen pals. Hannah likes Alia's a lot. Kalau kalian perhatikan, di situ the word Alia is repeated too often and that makes the sentences not interesting. Kata Alia itu kan diulang-ulang-ulang, lalu itu membuat kalimatnya menjadi tidak menarik. To make the sentences better, we can replace Alia with pronouns supaya kalimatnya itu terdengar lebih luwes, ben penak dirungokne, diwaca penak. Kata Alia itu diganti dengan kata ganti, jadinya seperti ini. Alia wants to have many pen pals because she likes making friends. Her pen pals come from many parts of the world. Caroline introduced her to Hannah. Now Hannah becomes Alia's pen pals. Hannah likes her a lot. Nah, ini kan Alia nih, kata Alia ini kan tidak di bulan baleni. Jadi kita luwes, kita profesional gampangane. Iki Alia yang pertama malah jadi she. Yang ini malah jadi her. Yang ini malah jadi her. Yang ini jadi her. Nah, iki yang bakal tak terangne. Saiki dikatekne tenanan ya. There are several types of pronouns: subjective, objective, possessive, adjective, and possessive pronouns. Jadi pronoun itu ada macam-macam. Ada yang namanya subjective pronoun, itu kalau posisinya dia sebagai subjek. Ada objective pronoun, itu kalau posisinya sebagai objek. Ada possessive adjective, itu menunjukkan milik. Possessive pronoun itu juga kata ganti milik. Ini dilihat di tabelnya. I artinya jelas saya. You artinya kamu. He dia laki-laki. She dia perempuan. We kita atau kami. Dalam bahasa Inggris kita dan kami sama, pakai we. They mereka. It ini bisa berarti itu atau ini. Ini untuk menggantikan benda. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia, saya itu mau posisinya di depan sebagai subjek atau di belakang sebagai objek, tetap saya suka kamu, sayanya di depan.
Kalau dipindah ke belakang jadi objek, kamu suka saya, kan tetap. Kalau dalam bahasa Inggris itu ketika posisinya di depan sama di belakang itu beda. Kalau tadi subjektif, kalau tadi sebagai subjek saya, bahasa Inggrisnya I. Kalau sebagai objek bahasa Inggrisnya me. Kalau kamu you. Dia laki-laki him. Dia perempuan her. Kita us. Mereka them. Ini atau itu it. Nah, perhatikan ini kalau posisinya sebagai objek di belakang kalimat. Possessive adjective ini menunjukkan milik. Misalnya kita mau ngomong bukuku, maka ku yang di belakangnya itu bahasa Inggrisnya adalah my. Bukumu, your book. Bukunya laki-laki, his book. Bukunya perempuan, her book. Buku kita atau buku kami, our books. Buku mereka, their book. Bukunya binatang, misalnya bukunya, misalnya ada kucing punya buku, its book. Oh, ya, paham ya? Yang terakhir ada possessive pronoun. Ini kalau diartikan adalah milikku, mine milikku, yours milikmu, his miliknya laki-laki, hers miliknya perempuan, ours milik kita laki-laki, theirs milik mereka, its miliknya benda. Lanjut ke contoh kalimatnya supaya kalian paham betul. Subjective pronoun itu kata ganti yang digunakan untuk menggantikan orang yang posisinya sebagai subjek. Contoh, I have 3 dogs. Saya punya 3 anjing. I, saya menjadi I di depan. You like to have many pen pals. Kamu suka mempunyai banyak sahabat pena. He studies in elementary school. Dia bersekolah di sekolah dasar. She will get married. Dia akan menikah. We love Indonesia. Kita cinta Indonesia. They need attention. Mereka butuh perhatian. It barks when it is happy. Dia barks itu menggonggong atau menyalak. Dia jenggong oleh Jawa ngono. Dia menyalak ketika dia gembira. Nah, karena yang diomongkan adalah binatang, anjing, maka kata gantinya it. Yang kedua, objective pronoun. Itu kalau posisinya sebagai objek. Contoh nomor 1, I know Caroline. Saya tahu Caroline. She introduced me to you via email. Alhamdulillahirrahmanirrahim. She introduced me to you via email. Dia memperkenalkanku padamu lewat email. Nah, dia memperkenalkan saya. Saya di situ kan posisinya sebagai objek. Jadi bukan she introduced I, tapi she introduced me. Ya, tolong dipahami betul di situ. Yang kedua, my brother is an elementary school student. Sometimes I accompany him to go to school. My brother subjeknya. My brother itu laki-laki atau perempuan? Laki-laki. My brother is an elementary school student. Saudara laki-lakiku adalah murid SD. Sometimes I accompany him to go to school. Kadang-kadang saya menemani dia. Nah, kalau tadi dia, he harus sebagai subjek. Tapi karena posisinya di belakang, maka menjadi him. Sometimes I accompany him to go to school. Paham ya? Contoh lagi, my sister is a good student. Saudara perempuanku adalah murid yang pintar. Her campus give her scholarship. Kampusnya memberi beasiswa. Ini sebenarnya salah, ini salah contohnya.
Yang D, we love animals. Kita suka binatang. Last week our neighbor gave us a funny kitten. Minggu lalu tetanggaku memberi kami anak kucing yang lucu. Kami suka binatang. Kami, kalau di depan menjadi we. Tapi karena ini menjadi objek, minggu lalu tetanggaku memberi kami. Subjeknya tetanggaku, kata kerjanya memberi, objeknya kami. Berubah menjadi us. Kalau di depan we, kalau di belakang menjadi us. Nah, ini yang contoh objective pronoun. Lanjut sekarang yang possessive adjective. Contohnya, I have a pen pal. My pen pal is very kind. Saya punya sahabat pena. Sahabat penaku sangat ramah. Nah, karena ini menunjukkan milik saya. Teman pena saya. Konco onlineku. Yang kedua contohnya, you have 3 dogs. Kamu punya 3 anjing. Anjingmu butuh banyak perhatian. Your dogs, anjingmu. Contoh ketiga, he studies in an elementary school. Dia bersekolah di sekolah dasar. His school is not far. Sekolahnya, dia laki-laki, he. Kalau kita mau menjelaskan sekolahnya, maka he berubah menjadi his dan seterusnya. Yang keempat, possessive pronouns. Ini contohnya seperti ini. This is my book. This is my book. Ini adalah bukuku. Nah, ini tadi namanya apa? Possessive adjective. My book. This book is mine. Buku ini adalah milikku. Mine artinya milikku. These are your dogs. Ini adalah anjing-anjingmu. Anjingnya banyak. These dogs are yours. Anjing-anjing ini adalah milikmu. His school is far from here. Sekolahnya laki-laki jauh dari sini. His is far. Miliknya jauh. Her book is interesting. Bukunya menarik. Hers is interesting. Miliknya menarik. Oke, gimana? Jelas ya? Untuk latihan soalnya kita berikan minggu depan aja, karena durasi waktu sudah melewati 10 menit. Jadi saya harus tutup dulu. Thank you very much for your attention. See you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.